kita sering memandang perang sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Namun di balik tabir asap ledakan, terdapat mesin uang raksasa yang bekerja dengan presisi luar biasa. Sejak invasi dimulai, industri pertahanan global telah berubah menjadi pemenang mutlak dalam konflik ini. Saham-saham kontraktor militer raksasa seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan BAE Systems bukan hanya sekadar naik, mereka meroket hingga mencapai level tertinggi dalam sejarah perusahaan mereka. Perang Ukraina bukan lagi sekadar konflik wilayah, melainkan katalog berjalan bagi persenjataan mutakhir. Senjata-senjata yang selama ini hanya berada di gudang atau dalam simulasi komputer, kini diuji coba secara langsung di medan tempur melawan kekuatan militer konvensional Rusia. Bagi produsen senjata, label Combat Proven terbukti di medan tempur di Ukraina adalah sertifikat pemasaran paling mahal yang pernah ada untuk menjual produk mereka ke negara-negara lain di seluruh dunia. Fenomena ini menciptakan sebuah siklus yang mengerikan. Triliunan rupiah bantuan militer yang dikirimkan oleh Washington atau London sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan negara mereka. Uang tersebut hanya berpindah dari kas negara ke kas perusahaan-perusahaan pertahanan swasta untuk memproduksi senjata baru guna menggantikan stok lama yang dikirim ke Ukraina. Ini adalah bentuk stimulus ekonomi yang dibungkus dengan narasi bantuan kemanusiaan. Perang yang terus berlanjut menjamin bahwa kontrak-kontrak militer jangka panjang ini tidak akan berhenti. Memastikan dividen bagi para pemegang saham tetap mengalir deras di atas penderitaan rakyat sipil. Kita harus bertanya secara kritis. Jika perdamaian terjadi besok pagi, berapa banyak triliun dolar potensi keuntungan yang akan hilang dari tangan para taipan industri senjata ini? Lebih jauh lagi, perang ini telah memicu pergeseran tektonik dalam pasar energi dunia yang sangat menguntungkan Amerika Serikat dengan sabotase pipa Nord Stream dan sanksi terhadap gas Rusia. Eropa yang tadinya sangat bergantung pada energi murah dari Moskow, kini terpaksa beralih ke LNG gas alam cair dari Amerika Serikat yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Sektor bisnis tidak hanya berbicara tentang peluru, tetapi juga tentang penguasaan pangsa pasar energi benua biru untuk puluhan tahun ke depan. Di sini kita melihat pola geopolitik yang jelas. Ada insentif ekonomi yang sangat masif bagi kekuatan luar untuk menjaga agar api konflik tetap menyala. Karena setiap hari perang berlanjut, posisi ekonomi mereka semakin dominan dan ketergantungan Eropa terhadap mereka semakin absolut. Di sisi politik, kita menyaksikan fenomena psikologi kekuasaan yang sangat berbahaya yang disebut sebagai sunk cost fallacy, atau jebakan biaya yang sudah terlanjur keluar. Dalam teori ini, seseorang atau sebuah negara sulit untuk berhenti melakukan sesuatu karena mereka merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak hal di dalamnya. Meskipun melanjutkannya hanya akan menambah kerugian. Bagi Vladimir Putin, perang ini telah menjadi pertaruhan eksistensial bagi rezimnya. Setelah kehilangan ribuan tank, puluhan ribu prajurit, dan martabat militer yang terluka, mundur tanpa kemenangan yang bisa dipamerkan kepada rakyat Rusia adalah bunuh diri politik. Putin terjebak dalam narasinya sendiri tentang denazifikasi dan keamanan nasional. Jika ia menyerah sekarang, ia tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga berisiko menghadapi kudeta internal di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Joe Biden dan para pemimpin NATO juga berada di dalam jebakan yang sama. Mereka telah mengucurkan dana ratusan miliar dolar dan mempertaruhkan reputasi NATO sebagai aliansi militer terkuat di dunia. Jika Ukraina jatuh, atau jika Barat memaksa Ukraina untuk menyerah, maka itu akan dianggap sebagai kekalahan total wibawa Barat, posko perang dingin. Hal ini akan mengirimkan sinyal kepada Cina dan kekuatan dunia lainnya bahwa Barat sudah ompong. Oleh karena itu, para pemimpin ini merasa tidak ada jalan kembali. Mereka terus menambah taruhan dengan mengirimkan senjata yang lebih canggih, berharap bahwa lawan akan tumbang lebih dulu. Ini adalah permainan siapa yang lebih dulu berkedip, sebuah perjudian ego tingkat tinggi, di mana rakyat Ukraina menjadi taruhan utamanya. Jebakan kekuasaan ini membuat setiap ruang negosiasi menjadi buntu. Diplomasi kini dianggap sebagai tanda kelemahan, dan kompromi dipandang sebagai pengkhianatan. Para pemimpin di kedua belah pihak lebih memilih
untuk melihat negaranya hancur secara perlahan daripada harus mengakui kesalahan strategis mereka di depan sejarah. Mereka tidak lagi berperang untuk mencapai tujuan yang rasional, melainkan berperang untuk memvalidasi ego dan kekuasaan mereka yang sudah terlanjur dipertaruhkan. Dalam kondisi psikologis seperti ini, perang tidak akan berhenti selama para pemimpin ini masih merasa bahwa kekalahan adalah opsi yang lebih menyakitkan daripada kematian jutaan orang lainnya. Dari perspektif strategi global yang dingin dan kalkulatif, perang Ukraina tampaknya sedang dikelola secara sengaja sebagai sebuah war of attrition atau perang pengikisan yang berlarut-larut. Perhatikan polanya. Barat memberikan bantuan militer yang cukup untuk membuat Ukraina tidak kalah, namun tidak pernah cukup untuk membuat Ukraina menang secara mutlak. Mengapa? Karena kemenangan cepat bagi salah satu pihak bukan merupakan tujuan utama dari para perancang strategi di Washington. Strategi yang sebenarnya adalah biarkan Rusia terus berdarah secara militer dan ekonomi selama mungkin. Dengan membiarkan konflik ini menggantung, Rusia dipaksa untuk menguras seluruh cadangan emas, devisa, dan stok alutsista modern yang butuh waktu puluhan tahun untuk dibangun kembali. Ini adalah perang tanpa garis depan yang bergerak signifikan, namun memiliki tingkat konsumsi amunisi yang setara dengan Perang Dunia II Rusia, kini terjebak dalam lumpur ekonomi dan militer yang sangat dalam. Setiap peluru yang ditembakkan Rusia adalah pengurang bagi anggaran pendidikan dan kesehatan mereka. Sementara bagi Amerika Serikat, ini adalah cara murah untuk melumpuhkan pesaing strategis tanpa harus mengirim satupun tentara Amerika ke medan perang. Ukraina, dalam skenario yang sangat pahit ini, berperan sebagai umpan yang harus terus bertahan agar Rusia tetap terpaku di medan tempur tersebut. Selama Rusia masih terjepit di Ukraina, mereka tidak akan bisa memproyeksikan kekuatan di wilayah lain, seperti di Suriah atau Afrika. Di sisi sebaliknya, Rusia pun memainkan permainan yang sama. Putin berharap bahwa dengan memperpanjang perang hingga bertahun-tahun, masyarakat Barat akan mengalami war fatigue atau kelelahan perang. Mereka menunggu saat di mana inflasi energi dan beban pajak untuk membantu. Ukraina membuat rakyat di Eropa dan AS marah dan menggulingkan pemerintahan mereka di pemilu. Rusia bertaruh pada ketahanan sistem otoriter mereka yang bisa menekan kelaparan rakyat. Melawan sistem demokrasi yang sangat sensitif terhadap harga bensin, perang ini sengaja tidak diselesaikan karena kedua pihak merasa waktu berada di pihak mereka. Ini adalah perlombaan menuju kehancuran, di mana pemenang hanyalah mereka yang mampu bertahan, berdiri 1 detik lebih lama setelah lawannya ambruk. Dunia harus menyadari bahwa Ukraina kini telah resmi bertransformasi menjadi laboratorium perang paling canggih sekaligus paling mematikan di abad ke-21. Ini bukan lagi sekadar perang artileri tradisional, melainkan perang algoritma dan kecerdasan buatan AI. Perusahaan-perusahaan teknologi militer dari Silicon Valley hingga Moskow menggunakan data real-time dari garis depan untuk menyempurnakan perangkat lunak pengenalan target mereka. Senjata-senjata seperti drone, bunuh diri, rudal presisi, HIMARS, hingga sistem jamming elektronik diuji kemampuannya dalam menghadapi gangguan nyata di lapangan. Bagi para insinyur militer, data dari Ukraina jauh lebih valid daripada ribuan jam simulasi laboratorium. Karena di sini ada nyawa yang menjadi taruhannya. Kontrak-kontrak militer masa depan sedang ditulis di atas tanah Ukraina yang berdarah. Ketika sebuah sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan rudal hipersonik Rusia, nilai pasar senjata tersebut langsung meroket di pasar internasional. Sebaliknya, ketika sebuah tank kebanggaan Barat hancur oleh drone, murah seharga beberapa ratus dolar, para produsen segera bekerja keras melakukan update teknologi untuk menambal kelemahan tersebut. Perang ini tidak diizinkan berakhir cepat, karena proses pembelajaran mesin machine learning dan penyempurnaan teknologi militer ini membutuhkan input data yang berkelanjutan. Semakin lama perang berlangsung, semakin canggih senjata yang diciptakan untuk perang-perang berikutnya di masa depan. Lebih tragis lagi, terjadi proses pembersihan gudang secara masif di negara-negara NATO. Mereka mengirimkan stok alutsista tua
yang sudah mendekati masa kadaluarsa, atau yang biaya perawatannya sudah terlalu mahal ke Ukraina. Dengan cara ini, negara-negara tersebut bisa melakukan modernisasi militer secara gratis melalui dana darurat perang, sekaligus menguji keefektifan senjata lama mereka melawan teknologi Rusia terbaru. Ini adalah sirkulasi modal yang sempurna, membuang yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru, sambil membiarkan orang lain yang menarik pelaku. Perang ini menjadi abadi, karena ia adalah mesin riset dan pengembangan paling produktif yang pernah dimiliki oleh kompleks industri militer global. Perang Ukraina juga menyingkap satu realitas baru yang sangat kelam dalam konflik modern, yaitu privatasi perang melalui tentara bayaran dan kontraktor militer swasta. Kita melihat kemunculan grup Wagner di sisi Rusia yang sempat menjadi kekuatan penentu. Namun jangan salah, di sisi Ukraina pun terdapat ribuan personel dari perusahaan keamanan swasta barat yang beroperasi di balik layar. Mereka bukan tentara resmi. Mereka tidak tunduk pada kode etik militer negara. Dan mereka bekerja demi kontrak finansial yang sangat menggiurkan. Munculnya korporasi perang ini membuat konflik semakin sulit dihentikan, karena perdamaian berarti berhentinya arus kas. Bagi perusahaan-perusahaan penyedia jasa keamanan ini, privatasi perang memungkinkan negara-negara besar untuk terlibat dalam konflik tanpa harus memikul beban politik jika ada personel yang tewas. Jika seorang tentara bayaran mati di medan perang, pemerintahnya bisa dengan mudah mencuci tangan dan mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab negara. Ini adalah bentuk pengecut dari peperangan modern, di mana nyawa manusia dihargai dalam bentuk kontrak dan asuransi. Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan miliaran dolar dari tugas-tugas logistik, pelatihan khusus, hingga perlindungan aset-aset penting di zona perang. Bagi mereka, semakin kacau situasi di Ukraina, semakin tinggi premi keamanan yang bisa mereka tuntut. Fenomena ini menciptakan ekonomi gelap di zona konflik yang melibatkan perdagangan senjata ilegal, penyelundupan, dan jasa tentara bayaran transnasional. Ketika sebuah perang sudah menjadi ladang bisnis bagi aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan senjata, maka upaya diplomatik untuk gencatan senjata seringkali disabotase oleh mereka yang diuntungkan dari kekacauan tersebut. Perang Ukraina sengaja dibuat tanpa akhir, karena ia telah menciptakan ekosistem bisnis baru yang sangat menguntungkan bagi para pedagang maut yang tidak mengenal loyalitas kepada bangsa, melainkan hanya loyalitas kepada saldo rekening mereka di bank-bank offshore. Perang di Ukraina telah membuktikan bahwa peluru paling mematikan di abad ke-21 bukanlah rudal nuklir, melainkan sebutir gandum. Kita harus melihat realitas pahit bahwa dunia sedang disandra oleh geopolitik kelaparan. Ukraina dan Rusia secara kolektif menguasai lebih dari 30% ekspor gandum global dan merupakan pemasok utama pupuk dunia. Dengan membiarkan perang ini menggantung tanpa kejelasan, kedua belah pihak mendapatkan senjata diplomatik paling ampuh. Kendali atas perut penduduk bumi. Rusia menggunakan blokade Laut Hitam bukan hanya untuk menghancurkan ekonomi Ukraina, tapi untuk mendikte syarat kepada dunia internasional agar sanksi mereka dilonggarkan. Di sisi lain, Barat menggunakan narasi krisis pangan ini sebagai alat untuk memaksa negara-negara berkembang Global South agar berhenti bersikap netral. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap gangguan pada pasokan gandum adalah kesalahan mutlak Moskow. Akibatnya, negara-negara di Afrika dan Timur Tengah terjebak dalam dilema moral yang mustahil. Jika mereka tidak mengutuk Rusia, pasokan pangan mereka terancam. Jika mereka mengutuk Rusia, mereka kehilangan mitra strategis. Perang ini sengaja tidak diakhiri, karena selama gandum tetap menjadi isu yang panas, ia akan terus menjadi alat tawar menawar di meja perundingan, yang nilainya jauh lebih besar daripada wilayah teritorial manapun. Ini adalah perang tentang siapa yang akan pecah. Lebih dulu secara domestik, Barat sedang melakukan eksperimen ekonomi terbesar dalam sejarah, dengan menjatuhkan ribuan sanksi kepada Rusia, berharap rakyat Rusia akan bangkit menggulingkan Kremlin karena kemiskinan. Namun, Putin membalas dengan perjudian yang sama beraninya. Dia bertaruh
bahwa sistem demokrasi di Barat justru lebih rapuh. Putin menunggu saat di mana harga bensin di Amerika dan tagihan pemanas ruangan di Eropa membuat rakyat di sana marah, turun ke jalan, dan menuntut pemerintah mereka untuk berhenti mengirim uang ke Ukraina. Perang ini sengaja diulur untuk mencapai titik jenuh politik tersebut. Vladimir Putin tahu bahwa dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama daripada masa jabatan Presiden AS berikutnya atau pemilu di negara-negara besar Eropa. Bagi sistem otoriter Rusia, kelaparan rakyat bisa ditekan dengan kepalan tangan besi. Namun bagi sistem demokrasi, satu musim dingin yang membeku tanpa gas bisa berarti kekalahan dalam pemilu. Inilah alasan mengapa tidak ada pihak yang mau berdamai sekarang. Mereka merasa napas terakhir lawan sudah dekat, dan mereka hanya perlu bertahan dalam siksaan ekonomi. Ini 1 menit lebih lama untuk menjadi pemenang mutlak. Salah. Satu hasil paling nyata dari perang yang tak kunjung usai ini adalah kebangkitan militer Eropa yang tidak pernah terlihat. Sejak Perang Dunia II Jerman, raksasa ekonomi yang selama puluhan tahun bersikap pasifis, kini menggelontorkan dana 100 miliar euro untuk membangun kembali militernya. Perang Ukraina memberikan alasan yang sempurna bagi negara-negara Eropa untuk kembali memegang senjata tanpa dicurigai oleh tetangga mereka. Bagi industri baja, teknologi, dan otomotif Eropa, ini adalah rezeki nomplok yang akan menggerakkan roda pabrik mereka untuk dekade mendatang. Amerika Serikat pun sangat berkepentingan agar Eropa kembali berotot. Dengan Eropa yang bersenjata lengkap dan waspada terhadap Rusia, AS bisa memindahkan fokus militernya ke wilayah Indo-Pasifik untuk menghadapi Cina. Perang Ukraina menjadi alasan abadi yang diperlukan agar proses remilitarisasi ini tidak berhenti di tengah jalan. Jika perang berakhir besok, semangat Eropa untuk membeli tank dan jet tempur baru mungkin akan memudar. Maka, memelihara api konflik di perbatasan timur Eropa adalah cara paling efektif untuk memastikan benua biru tetap menjadi benteng militer yang loyal bagi kepentingan strategis Washington. Bagi kita di Indonesia, perang ini bukan sekadar berita di layar televisi. Kita adalah korban sampingan dari permainan besar ini. Ketika harga pupuk dunia melonjak akibat perang, petani kita di pelosok Nusantara yang merasakan dampaknya. Ketika subsidi BBM membengkak karena harga minyak dunia yang tak terkendali, ruang fiskal kita untuk membangun infrastruktur dan pendidikan menjadi terbatas. Indonesia berada dalam posisi netral aktif yang sangat sulit. Kita dipaksa memilih pihak. Namun sejarah mengajarkan bahwa ketika gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Semakin lama perang ini berlangsung, risiko polarisasi di dalam negeri kita semakin nyata. Kita melihat media sosial kita terbelah antara kelompok Hora Rusia dan kelompok pro Barat. Seringkali tanpa memahami esensi masalahnya, Indonesia harus sadar bahwa perang yang tak kunjung usai ini adalah lonceng peringatan bagi kita untuk segera mencapai kemandirian pangan dan energi. Kita tidak boleh terus bergantung pada tatanan dunia yang bisa runtuh seketika, hanya karena ego 2 atau 3 orang pemimpin di belahan bumi lain. Posisi Indonesia harus tetap menjadi suara kompas moral, menuntut perdamaian bukan karena kita memihak, tapi karena kita tahu bahwa perdamaian adalah satu-satunya jalan agar negara berkembang bisa bernapas. Kesimpulan yang paling pahit dari seluruh analisis ini adalah perang Ukraina mungkin tidak sedang menuju akhir, melainkan sedang dijadikan sebagai new normal atau tatanan dunia baru. Kita memasuki era di mana perang yang terkendali dianggap lebih menguntungkan daripada perdamaian yang stabil. Sebuah dunia di mana konflik menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi industri tertentu, alat kendali bagi rezim tertentu, dan laboratorium bagi teknologi tertentu. Kita sedang menyaksikan pengabaian total terhadap hukum internasional dan nilai kemanusiaan demi kalkulasi angka-angka di bursa efek dan peta geopolitik perang. Ukraina adalah pengingat bagi kita di Geonusa Jurnal dan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa di balik janji-janji manis tentang demokrasi atau keamanan nasional selalu ada kepentingan materi yang sangat dingin. Tugas kita adalah tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi
oleh narasi yang hanya menunjukkan satu sisi kebenaran. Masa depan dunia kini digantungkan pada sejauh mana kita mampu menuntut para pemimpin dunia untuk berhenti menjadikan nyawa manusia sebagai komoditas bisnis. Terima kasih telah menyimak mega analisis ini hingga tuntas. Sejarah sedang ditulis. Dan pastikan kita berada di sisi yang benar.